Pemerhati bahasa, pakar bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu, apa sih yang menarik dari bahasa Indonesia? Kalau pakar sih, saya tidak pernah bilang ya Mbak, karena saya takut dipanggil pakar nanti karena profil saya itu pencinta. Jadi kalau saya merasa ketika orang itu mencintai, dia akan melakukan apapun untuk yang dia cintai. Kalau ditanya kenapa saya cinta sama bahasa Indonesia, ya jawaban standar saya karena saya orang Saya berapa pekan sebelumnya manggilnya Mas, ini sekarang manggilnya Uda ini, tidak di koma sudah ini. Mbak, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah nuansanya nuansa Ramadan ya, udah pakai kopiah ya. Ya ini kan selama bulan Ramadan ini kan ada kelas ngabuburit narabahasa. Jadi saya udah terbiasa setiap kali mau ada kelas, saya pakai pakai baju koko dan peci kayak gini. Nah, sewaktu-waktu itu saya ngajar di kelas di kampus di UI. Terus saya ditanya, loh kok pakai baju koko katanya? Udah kebiasaan aja. Ya, udah satu dong sebelum kita ke materi hari ini yang sedang dipersiapkan oleh Bro Bahrul ya. Udah Ivan ini kan. Nanti saya aja yang tayangin nggak apa-apa. Oh gitu, oke. Nah, jadi itu nanti materinya untuk dibagikan aja. Oke. Asma udah kebiasaan semua dipanggil Mas, punten ya Mas ya. Iya, tidak apa-apa. Jadi pemerhati bahasa ya, pakar bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu, apa sih yang menarik dari bahasa Indonesia? Yang semakin mendalami, Mas Ivan Lani itu makin jatuh cinta gitu dengan bahasa Indonesia. Kalau pakar sih, saya tidak pernah bilang ya Mbak, karena saya takut dipanggil pakar nanti dikejar-kejar. Selama ini selalu saya tulis di mana profil saya itu pencinta. Jadi kalau saya merasa ketika orang itu mencintai, dia akan melakukan apapun untuk yang dia cintai. Itu juga yang saya lakukan terhadap bahasa. Kalau ditanya kenapa saya cinta sama bahasa Indonesia, ya jawaban standar saya karena saya orang Indonesia. Banyak orang yang kemudian malas belajar bahasa Indonesia dan merasa, oh belajar bahasa Inggris aja lah, gitu, karena itu bahasa internasional. Kalau menurut saya orang-orang seperti itu yang hanya mau belajar bahasa Inggris, ya mungkin sebaiknya mereka mencari kewarganegaraan di negara-negara yang memang menuturkan bahasa Inggris. Bahasa itu kan lambang identitas. Kalau kita perhatikan apa yang bisa menyatukan suatu bangsa, yang menyatukan suatu bangsa itu ada 3 kalau kata salah seorang guru saya. Yang pertama adalah agama, yang kedua suku, yang ketiga bahasa. Di Indonesia suku dan agama kita sangat beragam kan, kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah satu-satunya yang bisa menyatukan kita itu adalah bahasa. Itu yang membuat 270 juta penduduk Indonesia dan 718 bahasa daerah itu bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kemarin sempat ada wacana tuh kan oleh Menko Pak Muhadjir itu. Beliau bilang ini kayaknya di Papua itu perlu ada bahasa persatuan. Menurut saya beliau itu kayaknya lupa deh bahwa bahasa persatuan kita itu udah ada. Buat apa lagi cari bahasa persatuan? Bapak. Itu pas lagi baca saya ketawa, aduh Bapak kok belajar dari mana sih Pak, pinter banget gitu lah hati saya. Ya, udah silakan nih. Saya pengen waktu kita maksimal ya, karena teman-teman pasti juga banyak pertanyaannya. Ini tema hari ini menata ide dan wacana. Apa sih bedanya ide dan wacana dalam tulisan nanti ya? Silakan Mas Asma, persilakan sepenuhnya. Ya, baik teman-teman, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir sebagai pengantar, itu kan saya diminta menyampaikan tentang kesalahan berbahasa. Itu saya menyebutnya sebagai terapi kejut atau shock terapi. Biasanya kan kalau kita habis melakukan sesuatu, kemudian kita ingin memperbaiki, hal pertama yang dilakukan orang kepada kita, kita ditunjukkan apa saja yang salah. Nah, tapi
itu kalau menurut saya adalah solusi yang instan. Solusi yang tidak instan sebenarnya adalah bagi kita mempelajari lagi secara filosofis, secara mendasar, secara mendasar apa itu menulis. Nah ini yang kemarin saya ajukan kepada Mbak Asma sewaktu saya diminta untuk mengisi lagi. Teman-teman ini sebenarnya semuanya udah orang-orang yang secara otodidaktis sudah belajar untuk menulis. Yang diperlukan itu seperti baju yang kusut, yang kita perlukan itu adalah setrika untuk membuat kekusutan itu menjadi lebih lempang. Itu yang perlu kita lakukan. Nah ini yang saya harapkan bisa saya lakukan dari sesi-sesi ini. Kita bisa mulai dari berbagai bagian yang berbeda. Mungkin teman-teman yang mengikuti sesi yang terakhir, yang waktu itu antara saya dan Mbak Asma dipisahkan oleh petir. Kudeta petir. Iya, itu benar-benar bukan lebay, tapi kita dipisahkan oleh petir itu. Nah, waktu itu saya sempat mengangkat tentang 5 tataran bahasa. Itu tolong teman-teman pegang. Kelima tataran bahasa ini yang teman-teman butuhkan sewaktu mendalami bagaimana caranya menulis. Tentu saja kita tidak akan bisa. Jeda sebentar ya. Buat teman-teman, ini kan alhamdulillahnya Mas Ivan Lanin ini bersedia untuk insya Allah menjadi guru tetap nih bagi KBMF. Jadi akan sering-sering mampir ya. Dan insya Allah sudah ditata, sudah dirancang materi yang kontinu ya Mas ya? Ya. Yang berkesinambungan, nah bahasa Indonesia gitu ya, yang berkesinambungan insya Allah jadi grogi ya. Dan mudah-mudahan mengikuti kelasnya ya kita seperti punya kuliah sendiri gitu. Jadi kalau bisa segala sesuatunya insya Allah nanti saling memperkuat. Jadi mudah-mudahan ikuti terus kelasnya Mas Ivan Lanin di acara Belajar dari Bintang ini. Ya silakan lanjut Mas. Baik. Nah kembali ke sini. Jadi yang teman-teman pegang itu 5 tataran bahasa yang nanti juga akan saya ulangi lagi sekali lagi. Lalu juga yang perlu diperhatikan, sesi kita ini kan tidak bisa panjang ya. Sesi kita ini paling 1 jam, lalu dalam 1 jam itu kita mesti membagi antara paparan dan tanya jawab. Jadinya saya tidak akan bisa seperti suatu kelas intensif yang ada 30 salin dia atau 50 salin dia. Saya paling akan menyampaikan sekitar 5 atau 6. Saya akan lebih banyak bercerita. Nah, yang saya harapkan dari teman-teman, nanti aktiflah untuk bertanya, terutama untuk menggali hal-hal yang sangat berkaitan dengan diri sendiri. Kesubjektifan kita ketika kita angkat itu mungkin juga bermanfaat bagi orang lain. Saya mulai dulu ya dari ide dan wacana ini. Ini saya ingatkan ulang, tataran bahasa yang kita perlukan sewaktu kita menyusun tulisan. Kita menyebutnya tulisan. Saya akan mengajak teman-teman untuk mulai menggunakan istilah wacana. Tataran yang paling tinggi sewaktu kita memanfaatkan bahasa untuk menyampaikan maksud kita adalah wacana. Mungkin ada yang pernah tahu bahwa fungsi bahasa itu bermacam-macam. Kalau saya membagi fungsi bahasa itu menjadi 3. Bahasa pertama kita gunakan untuk berekspresi, bahasa kita gunakan untuk berkomunikasi, dan yang terakhir bahasa kita gunakan untuk bersosialisasi. Ketika manusia pertama lahir yang dia lakukan adalah menangis. Menangis itu adalah cara bayi untuk berkomunikasi. Dia berekspresi dengan menangis. Apakah tangisan itu suatu bahasa? Bukan. Bahasa itu adalah sistem bunyi arbitrer yang digunakan manusia untuk berekspresi, berkomunikasi. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Hewan juga menangis juga kan, tapi mereka tidak bisa menggunakan perpaduan bunyi untuk membuat sesuatu yang unik. Itu bahasa murni hanya dimiliki manusia. Jadi tadi fungsi bahasa itu ada 3, ekspresi, komunikasi, dan sosial. Teman-teman gunakan ini sewaktu menulis. Jadi sewaktu menulis, kenapa misalnya kita bisa melihat tulisan yang menyentuh hati dan yang tidak menyentuh hati? Itu karena tulisan yang menyentuh hati itu sangat mengeksploitasi aspek-aspek ekspresi. Mungkin tulisan yang tidak menyentuh hati itu secara bentuk tulisannya, ejaannya benar semuanya. Tapi dia kurang membumbui dengan ekspresi. Kalau saya harus ngaku ya, saya itu penulis non-fiksi kan. Jadi pada awalnya fokus saya itu adalah komunikasi. Semua kalimat saya dulu itu paragraf saya dulu dibuat dengan paragraf yang gayanya adalah eksposisi. Saya jarang sekali menggunakan gaya bahasa narasi atau menggunakan deskripsi, itu saya jarang sekali. Tapi kemudian saya menyadari bahwa itu yang kurang, itu yang harus saya lengkapi. Ini memang
suatu kelemahan umum ya dari seorang penulis non-fiksi. Penulis non-fiksi itu biasanya mahir ketika melakukan pemaparan ataupun melakukan argumentasi. Tetapi mereka kurang mampu untuk bisa mengangkat aspek keindahan, aspek emosional, itu kurang bisa. Tapi sekarang insya Allah saya udah insaf, walaupun saya juga masih belum berani untuk menerbitkan ya. Kalau buat saya sudah mulai, cuma belum berani diterbitkan cerpen. Tapi saya sudah mulai bisa menulis dengan menonjolkan aspek-aspek ekspresi. Nah itu adalah tataran wacana. Kita memikirkan apa yang mau kita sampaikan. Nanti kita akan bahas dengan lebih detail ya, bagaimana caranya. Setelah itu baru kita beralih pada paragraf. Ini insya Allah yang akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana memilah pikiran kita, satu pemikiran kita yang utuh tadi, misalnya kita ingin bercerita tentang sebuah keluarga yang sedang gonjang-ganjing. Itu adalah satu wacana yang kita angkat. Lalu kita bagi itu menjadi paragraf-paragraf. Kemudian setelah paragraf, kalimat, bagaimana kita membuat kalimat kita itu bertenaga, membuat kalimat kita itu efektif tapi sekaligus indah. Setelah itu kita masuk ke kata. Kata ini tataran yang perlu kita benahi setelah kalimat. Kita sudah menyusun kalimat nih. Biasanya kalimat itu kan keluar begitu saja kan. Dialog misalnya. Dialog kita buat begitu saja. Terus kemudian kita menyadari bahwa dialog itu bukan seperti percakapan manusia biasa. Percakapan manusia biasa itu adalah seringkali mengangkat hal-hal yang remeh-temeh. Apa kabar? Sedang apa sore ini? Oh, suasana sore ini indah ya. Itu percakapan manusia sehari-hari. Dialog harusnya lebih dari itu. Dialog itu adalah cara penulis untuk menyampaikan karakter misalnya. Bagaimana karakter, terus bagaimana latar, itu yang muncul di dialog. Dan untuk bisa menonjolkan itu, kita butuh pilihan kata. Kemudian terakhir, baru aspek ejaan. Nah, terutama untuk penulis fiksi mungkin, aspek ejaan ini agak sedikit kompleks ya, karena fiksi atau sastra itu adalah tempat ketika kita menggunakan bahasa untuk menonjolkan ekspresi. Misalnya, ada yang bertanya kepada saya, kalau menulis dialog batin, itu kita tulisnya pakai apa? Kalau saya jawab secara tata bahasa, jawabannya pakai tanda petik. Kenapa? Karena semua bentuk dialog itu pasti dengan menggunakan tanda petik kalau dalam tataran bahasa. Tapi ternyata ada beberapa penulis yang kemudian menuliskan dialog batin itu dengan huruf nyirik. Apakah itu mesti dipersalahkan? Nggak bisa. Karena itu merupakan suatu bentuk ekspresi. Makanya kemudian dikenal di dalam dunia sastra itu lisensi puitis atau lisensia poetica. Itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seorang sastrawan untuk melenturkan bahasa agar bahasa itu lebih kental aspek estetikanya. Nah, sesuai dengan topik hari ini, kita akan mulai dengan topik wacana. Kenapa saya angkat ini? Karena kemarin saya bilang kepada Mbak Asma, kalau orang menulis dan mereka belum memahami konsep wacana, tulisan mereka itu pasti tidak akan beres, tidak akan utuh. Itu yang saya sampaikan. Nah, teman-teman lihat di sini, dari segi definisi, wacana itu adalah kesatuan gagasan manusia yang paling lengkap yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ujaran yang utuh. Jadi, sewaktu saya menyampaikan kelas ini, saya kan harus memikirkan tujuan saya mengadakan sesi webinar ini apa? Apa yang kira-kira nanti diharapkan oleh teman-teman peserta? Kemudian materi apa yang mesti saya siapkan? Bagaimana saya mesti menyambungkan satu salindia dengan salindia yang lain? Itu adalah satu wacana yang utuh. Teman-teman sedang menyusun cerpen misalnya. Itu juga sama, kan teman-teman mulai misalnya dengan merancang, membayangkan dulu ide kasar. Membayangkan, oh ini latarnya atau settingnya seperti ini. Kemudian bermunculanlah ide-ide tentang karakter. Oh, karakternya, protagonisnya si A, terus kemudian nanti dia pasangannya si B. Nah, terus dari karakter itu kita memikirkan plot. Nah, keseluruhan itu sebenarnya kita sedang menjalin suatu bentuk wacana. Wacana bisa kita bagi menjadi fiksi dan non-fiksi. Ini pembagian yang paling besar, ya, karena biasanya penulis pada salah satu ragam ini tidak bisa untuk menulis yang lain. Penulis non-fiksi seperti saya kan, saya bilang, saya terbiasa menulis non-fiksi dan ketika saya baru mulai menulis fiksi itu tahun 2020, tahun lalu. Itu juga karena
pandemi dan banyak di rumah, saya pikir, aduh ya deh, saya kayaknya mesti belajar fiksi karena mau tidak mau belajar dari laras bahasa yang lain itu akan membuat wawasan kita semakin kaya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini sebenarnya peluang teman-teman untuk menulis itu sangat terbuka. Mungkin saat ini fokus penulisnya adalah lebih kepada penulis fiksi. Oke, bukan masalah. Tapi teman-teman juga mesti sadari sekarang, apalagi dengan adanya pandemi ini, semakin banyak orang yang beralih ke internet. Penerbit-penerbit di internet itu semakin maju. Mereka semakin memerlukan tulisan. Mojok misalnya, itu memerlukan esai. Kemudian bahkan yang besar-besar seperti pun Detik atau misalnya Kumparan, itu mereka sangat menunggu kita untuk mengirim tulisan terutama artikel dan esai. Kalau teman-teman lihat di sini, artikel dan esai letaknya di mana? Letaknya di bawah, di sisi jenis tulisan yang non-fiksi. Apakah penulis fiksi bisa membuat tulisan yang non-fiksi? Bisa sekali. Kalau saya sedang membuktikan bahwa penulis non-fiksi bisa menulis fiksi, itu saya sedang berusaha buktikan. Tapi dari dulu kita punya contoh Pak Umar Khayyam. Pak Umar Khayyam itu menulis dalam fiksi dan non-fiksi dengan sama bagusnya. Coba kalau teman-teman punya waktu, bisa coba lihat karya-karya beliau. Penulis fiksi yang juga sekarang sedang membuktikan bahwa dia bisa menulis non-fiksi itu Dewi Lestari. Mbak Asma, saya sekalian mancing nih. Mbak Asma, kapan tulisan non-fiksinya bisa keluar? Sudah Mas, Asma sudah keluar. Oh sudah ya, alhamdulillah. Ada Jangan Jadi Muslimah Nyebelin, ada Love Notes, terus semuanya non-fiksi. Tapi masih harus belajar lagi nih. Dan ternyata berbeda sekali kan Mbak ya? Beda sekali. Nah itu, jadi sebenarnya kenapa saya tampilkan ini agar teman-teman juga menyadari masih banyak ragam bahasa yang bisa digarap di luar sana. Mungkin ada juga yang punya latar belakang pendidikan tertentu. Saya yakin kemarin kalau nggak salah ada yang bilang guru kan, pasti punya latar belakang pendidikan tertentu. Teman-teman itu sangat berpeluang untuk membuat tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer itu masuk ke dalam laras bahasa jurnalistik. Itu bisa digarap sekali. Nah, kemudian dari segi yang bentuk lisan, kalau lisan ini mungkin pengembangan lebih lanjut ya, karena ada banyak orang yang saya lihat lebih nyaman dalam salah satu ragam. Sebenarnya ini juga kita bisa lihat dalam fiksi dan non-fiksi. Ada orang yang terbiasa dengan fiksi, tidak mau menyentuh non-fiksi, demikian juga sebaliknya. Tapi ternyata begitu itu dijalani, seperti yang Mbak Asma jalani itu ternyata menarik, dan itu bisa dilakukan. Demikian juga teman-teman juga bisa berpikir setelah ini, setelah tulisan lancar, cobalah garap ragam lisan. Sekarang Indonesia itu butuh pendongeng. Bikin YouTube, bikin saluran YouTube atau bikin siniar itu podcast, dan ceritakan dongeng. Sekarang kita butuh itu. Teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Nah ini konsep wacana ini dipahami dulu ya. Ini adalah konsep yang paling utama yang kita perlukan agar kita nanti bisa menulis atau kita bisa berbicara dengan berbagai ragam. Setelah kita memahami jenis wacana, yang kita perhatikan berikutnya adalah bagaimana, suara saya putus-putus? Enggak Mas, aman. Oh aman, oke. Setelah akhir di antara kita. Ya masih sudah mulai mendung sih, cuma masih aman. Berikutnya, setelah kita memahami jenis wacana, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menata cara kita menyampaikan wacana. Coba kalau teman-teman perhatikan, berbicara. Ada orang yang lancar berbicara, ada yang tidak. Biasanya semakin akrab kita dengan seseorang, semakin mudah kita untuk berbicara dengan orang tersebut. Hampir tidak ada halangan. Sebaliknya, ada yang kalau bicara, kalau ngobrol itu lancar, tapi begitu disuruh menulis, mandek. Betul ya? Demikian juga sebenarnya sebaliknya. Ada yang lancar waktu menulis, tapi begitu disuruh berbicara itu sulit. Ini memang dua-duanya itu saling dua hal yang terpisah. Salah satu hal yang bisa dimanfaatkan ketika kan banyak orang bilang bahwa ada yang namanya hambatan penulis atau writer's block. Kalau saya sih merasa writer's block itu sebenarnya tidak pernah kita alami sewaktu kita berbicara. Pernah nggak kita mengalami hambatan waktu kita ngomong? Hampir nggak pernah kan? Jadi salah satu cara yang saya pribadi manfaatkan sewaktu saya itu merasa, aduh ini kayaknya saya buntu banget untuk menulis. Saya bercerita.
dengan lisan. Kalau beruntung saya bisa ketemu orang yang menjadi sasaran saya bercerita, kalau nggak beruntung ya saya ngomong sendiri. Saya ngomong sendiri, saya rekam dengan menggunakan ponsel. Dan itu kemudian saya manfaatkan untuk melanjutkan tulisan saya. Kadang-kadang juga kan kita bisa muncul ide itu bisa muncul ketika kita berbicara, berdialog dengan orang. Satu orang dibandingkan dua orang, kekuatannya lebih besar dua orang. Dua orang itu akan menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nggak gini? Oh, orang itu siapa? Itu akan mematangkan semua konsep kita. Nah, jadi saya membuat suatu model, ini saat ini sebenarnya saya terapkan lebih banyak kepada model tulisan fiksi, non-fiksi, maaf, karena tadi kan latar belakang saya non-fiksi ya. Ketika membuat artikel misalnya, atau ketika saya membuat tulisan ilmiah, kadang-kadang saya juga mengalami hambatan penulis, writer's block. Aduh, saya tahu nih, saya mau menulis tentang apa? Saya mau menulis tentang jenis-jenis perangkai antar paragraf. Bagaimana menghubungkan antar paragraf? Saya mau menulis seperti itu. Kemudian buntu, aduh, gimana ya? Akhirnya saya belum bisa merumuskan dan rujukan yang saya miliki itu belum lengkap. Apa yang saya lakukan? Saya berusaha ngobrol sendiri dengan diri saya. Saya ngobrol, kalau saya mau menyambungkan antar paragraf, yang saya butuhkan itu biasanya pertama saya pakai kata hubung. Dengan demikian, kan saya gitu kan. Setelah kejadian tersebut, nah itu sebenarnya perangkai kan. Oh iya, saya pakai ini satu. Terus saya pakai apa lagi ya? Saya pakai kata yang mengulang, kata yang diulang. Jadi setelah kejadian itu, nah di atasnya tuh ada pada paragraf sebelumnya ada penjelasan tentang kejadian tersebut. Jadi saya sekarang ingat, saya bisa menggunakan konjungsi, kata hubung, saya bisa menggunakan pengulangan kata, bagian kata. Terus saya pakai apa lagi ya? Saya bisa pakai kalimat perangkai. Bagaimana kalimat perangkai itu? Kalimat perangkai itu, saya kadang-kadang pakai tadi kan, kalau tadi hanya sepotong ya setelah kejadian tersebut. Kejadian itu ternyata menimbulkan dampak yang besar kepada Ani. Nah itu kan perangkai itu menyambungkan dari yang diceritakan pada paragraf sebelumnya dengan nanti paragraf yang akan dibahas tersebut. Jadi saya melakukan dialog dengan diri saya, tujuan saya adalah untuk bisa merumuskan pikiran saya. Pikiran manusia itu kan kompleks kan. Cara kita untuk membuat pikiran kita menjadi lebih terstruktur itu adalah dengan mengeluarkannya. Mengeluarkannya bisa dengan ujaran, bisa juga dengan tulisan. Salah satu hal yang juga sangat menolong, mungkin teman-teman nanti bisa coba cari yang namanya mind map atau peta pikiran. Mind map ini sangat membantu kita untuk menstrukturkan pikiran kita. Kita bisa mulai dengan misalnya di bagian tengah, ini kalau lagi menulis, misalnya saya sedang menulis non-fiksi, saya sedang menulis tadi kan perangkaian paragraf. Saya akan buat dulu unsur-unsur untuk merangkai paragraf. Saya buat seperti itu. Kemudian nanti dari unsur membuat paragraf, bentuknya nanti ada cabangnya. Jadi bayangkan, coba kalau misalnya sempat sekarang mulai cari mind map, nanti akan dapat tuh teman-teman. Bentuknya itu kurang lebih seperti kalau kita melihat ranting pohon. Jadi ada satu cabang, nanti dia bercabang lagi, bercabang lagi, bercabang lagi. Peta pikiran atau mind map adalah cara yang paling bagus, paling gampang untuk kita untuk menstrukturkan pikiran kita. Sewaktu kita menyusun tulisan, kalau kita berbicara, biasanya kita tidak punya waktu untuk menstrukturkan pikiran kita. Kita berbicara linear. Apa yang terpikir di benak kita, yaitu kita sampaikan begitu saja. Tapi sewaktu kita menulis, kita punya waktu untuk duduk sejenak, berusaha mengatur apa yang kita ingin sampaikan. Itulah sebabnya ketika kita ingin menulis suatu naskah, kita harus duduk sebentar untuk melakukan perencanaan. Saya membuat model yang saya sebut model roti lapis atau sandwich. Roti ini kalau teman-teman lihat ada bagian pengatupnya, ada bagian tangkupnya, yaitu bagian pembuka, bagian atasnya, dan bagian bawahnya. Ini adalah bagian-bagian yang mengawal bagian inti, bagian tengah, yaitu penulisan. Apa pengawal itu? Yang pertama adalah perencanaan. Sewaktu kita menulis, setiap orang pasti sedikit banyak melakukan perencanaan. Hanya saja ada yang melakukan perencanaan itu dengan sistematis, ada juga yang tidak.
Kebanyakan penulis awal, penulis mula itu melakukan perencanaannya dengan tidak sistematis. Itu mungkin berangkat dari pemahaman bahwa kan saya kan bercerita. Kalau kita sedang membandingkan dengan ketika kita bercerita lisan itu kan nggak perlu perencanaan kan, cukup ya sudah, pokoknya saya mulai tahu nggak, mulai dari kata-kata itu tahu nggak, kemudian berkembang. Kadang-kadang ceritanya linier, memang, tapi kadang-kadang nanti dulu, ini kan sebenarnya ada gini, minggir dulu ke samping, minggir dulu ke sana, itu yang disebut dengan ngalor ngidul. Tapi sewaktu kita menulis, kita punya tujuan, kita ingin menceritakan karakter kita. Ini contoh kalau fiksi ya, kalau non fiksi beda lagi. Jadi kita perlu membuat perencanaan. Bagaimana perencanaan ini? Seperti saya bilang tadi, saya kan bukan penulis fiksi. Jadi saya belajar fiksi itu dari orang lain. Dan dari salah satu kelas yang saya pernah ikuti, yang pertama mesti dilakukan oleh penulis fiksi itu adalah membuat plot, rencana plot. Secara umum sebuah plot, apapun ceritanya, baik itu cerpen maupun novel, selalu terdiri atas 3 babak. Babak pertama adalah babak pengantar. Itu adalah ketika kita bercerita tentang karakter kita, bercerita tentang latar karakter, memperkenalkan karakter kita. Itu memberikan persiapan kepada pembaca apa saja yang mereka perlu ketahui. Kemudian babak kedua atau bagian kedua itu konflik. Suatu cerita itu pasti mengandung konflik. Kalau nggak mengandung konflik, bukan cerita namanya. Itu biasa aja, orang tidak akan merasa itu menarik. Harus ada konflik. Konfliknya entah pertengkaran kayak konfliknya itu salah paham atau apapun. Dan konflik ini bisa jadi beberapa kali, turun naik. Terakhir adalah penyelesaian atau resolusi. Ini adalah plot umum yang biasanya ada dalam satu cerita, dalam satu cerita. Kemudian selain plot yang mesti kita siapkan juga latar atau setting. Latar ini tempat dan waktu, ini suasana ini terjadinya di mana, orang-orang waktu sekitar tahun berapaan, itu kan juga mesti kita rencanakan. Dan yang terakhir adalah karakter. Karakternya itu apa aja? Ini yang saya pelajari ya, cuma jangan tanya dalamnya seperti apa karena saya bukan penulis cerpen yang piawai. Ini mungkin nanyanya nanti kepada Bunda Asma atau yang lain. Nah, cuma sebagai penulis, ini adalah bagian dari perencanaan. Kita merencanakan apa yang mau kita tulis. Tidak usah terlalu berpikir rumit, kita harus buat perencanaan yang banyak, nggak perlu. Buat 1 halaman aja minimal. Makanya yang saya bilang tadi, belajarlah membuat mind map atau peta pikiran. Karena alih-alih menggunakan tulisan yang sulit dibaca, kalau kita pakai gambar itu kan biasanya lebih mudah untuk dipahami. Pada bagian perencanaan yang kita berdayakan adalah otak kiri kita. Itu yang dilakukan. Yang mesti kita perhatikan juga tahapan perencanaan ini jangan lama-lama. Nanti tulisannya nggak jadi-jadi. Setelah melakukan perencanaan, sudah siap nih, minimal udah ada plotnya, udah terbayang karakternya seperti apa, latarnya sudah ada, mulailah menulis. Itu adalah tahap kedua. Penulisan dilakukan dengan otak kanan. Otak kanan adalah otak kreatif, ingat ya. Jadi ketika kita terlalu banyak mencampurkan otak kiri ke dalam proses untuk penulisan, tulisan kita niscaya lama sekali jadinya. 1 kalimat, hapus lagi. 2 kalimat, hapus lagi. Jadi 1 jam bisa jadi itu 1 halaman, jangankan 1 halaman, 1 paragraf pun nggak jadi kita buat. Tulis saja semua, kita selalu punya waktu nanti untuk memangkas apa yang kita tulis. Jangan khawatir. Yang mesti diperhatikan, jangan sayang juga untuk memangkas tulisan kita, karena banyak orang yang baper tuh biasanya. Ini kan saya udah nulis dengan susah payah, masa mesti dipangkas? Percayalah, di dalam proses kreatif itu selalu kita harus ikhlas untuk mengorbankan apa yang sudah pernah kita keluarkan. Dan terakhir, jangan lupa lakukan penyuntingan. Banyak orang yang merasa bahwa penyuntingan itu kan tugasnya editor. Kalau kita menyerahkan hal-hal yang remeh-temeh seperti sekadar salah tik, di yang dipisah dan di yang dirangkai, tanda koma sebelum tanda petik, pengakhir dialog, seperti itu semua kepada editor, kasihan editor. Editor itu tidak akan punya kesempatan untuk memeriksa apakah jalur atau alur cerita kita logis atau tidak. Fakta-fakta yang diungkapkan itu logis atau tidak. Pada pertemuan terakhir kan saya sempat menyampaikan kepada teman-teman, ketika kita melakukan penyuntingan ada 4 hal secara berurutan yang perlu kita perhatikan. Kita mulai dari tataran yang paling rendah yaitu pengetikan, lalu naik kepada bahasa,
kemudian fakta, dan yang terakhir nalar. Nah, sekarang bayangkan kalau tugas editor itu berhenti pada tataran salah tik, karena saking banyaknya salah tiknya, dia tidak sempat memperhatikan yang lain-lain lagi. Ini yang saya selalu sampaikan kepada, saya juga mengajar di kampus, walaupun pengajar tamu satu semester satu kali, khusus mengajar penulisan tesis. Nah, kepada para mahasiswa itu saya selalu menyampaikan, kalau Anda tidak melakukan swasunting kepada tulisan Anda, nanti para asisten kerjaannya cuma memeriksa salah tik aja. Mereka tidak akan pernah bisa memberikan masukan untuk gagasan yang Anda sampaikan. Itu yang akan terjadi. Jadi sempatkanlah untuk melakukan swasunting atau penyuntingan. Baca lagi tulisan kita, minimal salah tiknya atau salah kata yang sangat sederhana, itu bisa kita perhatikan. Nah, model ini bisa teman-teman terapkan sewaktu menulis. Mulai dengan perencanaan, tidak usah lama-lama, sejam, 2 jam, buat coret-coretan, saya mau menulis tulisan ini. Akan jauh lebih bagus kalau itu dalam bentuk tertulis ya, karena bentuk tertulis itu akan menjadi dasar kita untuk pengingat kita, ketika nanti kita lupa, oh waktu itu tokoh ini saya kembangkannya maunya kayak gimana ya. Itu di perencanaan. Setelah perencanaan, kita lanjutkan dengan penulisan, yang mesti dipastikan di sana, ketika menulis, jangan terlalu banyak berpikir logis, tulis saja dulu semuanya, dan jangan lupa tahap terakhir kita melakukan penyuntingan. Ada satu ungkapan yang selalu saya jual. Ini karena ungkapan ini menurut saya sangat berkesan. Saya nonton film judulnya Finding Forrester. Itu tentang seorang penulis novel yang dia memutuskan untuk berhenti. Pemerannya cakep soalnya, Sean Connery, almarhum. Kalau teman-teman berminat bisa coba cari, itu bagus menurut saya filmnya, terutama bagi orang-orang yang menyukai sastra ya. Di dalam film itu ada seorang mahasiswa menemukan nama si William Forrester ini, karena dia menerbitkan satu novel yang ketika itu meledak, tapi kemudian dia mengundurkan diri dan hilang. Mahasiswa ini namanya Jamal. Si Jamal ini kebetulan menarik juga karena Jamal ini kulit hitam, sementara Sean Connery ini kulit putih kan. Jamal mencari Sean Connery dan ketika bertemu dia minta diajarkan. Si Sean Connery menutup diri dan ini kurang lebih sinopsisnya ya. Si Sean Connery menutup diri dan dia namanya Forrester, William Forrester. Dan tapi akhirnya dia lama-lama bisa luluh. Dia bisa mengizinkan si Jamal ini untuk belajar darinya. Pada satu hari Sean Connery terus sebutnya Forrester. Forrester ini memberi tugas kepada si Jamal, coba kamu buat novel. Buat tulisan lah, short stories, cerpen, ya suruh gitu kan. Besoknya langsung ditanya tuh sama si Forrester, mana tulisanmu? Katanya. Tar dulu, kata si Jamal. Ini gaya anak Jakarta ya. Tar dulu, emangnya gampang bikin cerita? Saya kan mesti mikir dulu, dia bilang gitu. Dan inilah jawaban dari William Forrester. Coba teman-teman bisa baca. Saya terjemahkan saja ya, karena ini saya tidak mungkin nulis dalam bahasa Sunda, karena William Forrester ngomongnya dalam bahasa Inggris. Dia bilangnya, jangan berpikir, itu bisa belakangan. Kamu harus menulis draft pertamamu dengan hatimu. Kemudian kamu tulis ulang dengan kepalamu. Jadi dia memberi contoh hati dan kepala. Kemudian kunci pertama dari menulis, itu menulis, bukan berpikir. Ini yang dibilang oleh William Forrester. Tentu saja ini lebay ya, yang namanya sastrawan kan pasti lebay. Nggak mungkin kalau nggak, ceritanya jadi nggak menarik kalau nggak lebay. Tapi yang bisa kita tangkap di sini, banyak orang yang ketika mulai menulis itu terlalu banyak berpikir. Akhirnya ceritanya nggak jadi-jadi. Tapi juga kemudian prinsip bahwa nggak usah memperhatikan apa yang kita tulis itu juga keliru juga. Karena setelah nanti kita menuangkan pada saat pertama pikiran kita itu dengan hati kita, hal berikutnya yang mesti kita lakukan jangan lupa dengan penyuntingnya. Jadi 3 tahapan ini tolong dicamkan ke benak teman-teman, harus disempatkan untuk melakukannya. Ada perencanaan, ada penulisan, dan ada penyuntingan. Ini bisa diterapkan untuk semua jenis wacana loh ya, bukan hanya fiksi. Seperti saya gitu misalnya. Kalau saya mau membuat tulisan esai gitu misalnya, sama. Yang saya lakukan juga 3 tahap ini. Kalau esai itu biasanya terdiri atas 3 bagian juga. Semuanya 3 bagian. Tapi bedanya kalau esai, bagian pertama itu berupa perumusan masalah. Apa yang menjadi masalah? Misalnya, masalahnya apakah sistem pendidikan Indonesia sudah tepat menangani situasi COVID ini? Berat ya.
Saya ambil contoh yang berat-berat aja. Kalau esai jadi apa enggak, itu saya belum tahu. Cuma paling enggak, saya bayangkan dulu. Masalahnya itu. Mulai dari masalah dulu. Rumuskan masalahnya. Kumpulkan data-data, masukkan ke dalam masalah. Bagian kedua, kalau pada cerita itu kan adalah konflik. Bagian kedua pada esai itu argumentasi. Kita mengungkapkan apa yang menjadi argumen kita. Kemudian bagian terakhir, itu adalah saran dan simpulan. Nah, itu kita buat waktu perencanaan. Bentuknya, penuangannya itu biasanya dengan kerangka karangan. Setelah itu penulisan esai misalnya, itu saya lakukan penulisannya ya seperti saya sedang berdebat dengan teman. Tahu nggak? Menurut saya gini loh, sebenarnya sistem pendidikan kita itu yang ada saat ini untuk menghadapi pandemi ini belum terlalu cocok. Ini kan pemerintah misalnya, ini contoh ya. Kan kalau kita ngomong berdebat dengan teman itu kan lancar kan. Cobalah tuangkan perdebatan itu ke dalam bentuk tulisan. Dan terakhir, jangan lupa untuk melakukan penelitian. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan, tadi kan teman-teman melihat bagaimana, kok kayaknya gampang banget ya menyusun wacana, kayaknya enak banget, begitu saya terapkan kok kayaknya susah. Itu karena ada satu lagi yang lupa untuk kita perhatikan, yaitu kelengkapan. Nah, tadi itu kita lihat dari segi alur, bagaimana caranya kita membuat tulisan, memulai menuangkan dari apa yang ada di dalam benak dalam bentuk ide menjadi dalam bentuk konkret tulisan. Untuk menata itu kita perlu menyusun strategi. Kita mulai dari penetapan tujuan dulu. Sewaktu mau menulis sesuatu, teman-teman tetapkan dulu tujuan. Tujuan ini bermula dari ide. Idenya dimatangkan. Kita mau nulis tentang apa nih? Mau nulis cerpen. Itu sudah merumuskan, mengerucutkan ide kita kan. Kadang-kadang kan kita mesti memilih mau bikin cerpen, mau bikin novela, atau mau bikin novel. Kadang-kadang itu. Mau bikin artikel, mau buat esai, atau mau buat makalah jurnal. Itu di sisi ekstremnya ya. Itu adalah penetapan tujuan. Untuk tujuan, bagi saya, nanti setelah ini saya akan jelaskan, itu ada 3 hal yang perlu dilihat. Yang pertama, kita mematangkan ide dulu. Dari mulai ide yang abstrak menjadi sesuatu yang lebih berfokus. Lalu kita tentukan manfaatnya apa. Ini kita menginformasikan, menghibur, atau apa. Dan yang terakhir kita perhatikan tujuannya buat siapa, audiens. Itu adalah penetapan. Niat, ini ibarat kalau salat itu niatnya. Setelah kita punya niat, saya mau buat tulisan. Kemudian saya mulai dari mana? Pertama-tama, kalau kita kembalikan kepada proses alamiah kita untuk bercerita, dari mana kita punya sumber untuk ngobrol. Kita dapat sumber untuk ngobrol itu pertama dari bacaan. Kita baca sesuatu, tahu nggak? Saya baca nih ya di situs ini, si Atta itu ternyata itu gosip sih, itu gibah. Tapi pada dasarnya untuk bisa bercerita, untuk bisa bercakap-cakap, untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat dari bahan bacaan. Kemudian kita juga dapat dari bahan amatan. Kemarin saya lewat rumah itu loh. Rumah itu menyeramkan sekali ya. Rumput-rumput yang ada di sana sudah tumbuh seperti tidak terurus lagi. Aroma yang muncul dari rumah itu juga seperti aroma sampah yang sudah tertumpuk beberapa lama dan tidak pernah dibersihkan. Ada apa ya? Itu amatan kan? Kemudian itu akan membuat kita bisa bercerita, bisa menulis. Lalu juga dari cakapan. Cakapan ini obrolan. Dari kita ngobrol dengan orang, ini juga menjadi bahan kita untuk bercerita. Ada seorang teman saya namanya Mas Yusi Pareanom. Dia pernah bikin kumpulan cerpen, dan kumpulan cerpennya itu adalah kumpulan dari hasil obrolan dia dengan teman-temannya. Bayangkan, dari hasil obrolan aja dia bisa bikin buku. Jadi cakapan ini juga sangat penting untuk menjadi bahan kita membuat tulisan. Lalu yang terakhir, pandangan. Ini saya sengaja membuat rima ya. Sebenarnya kalau di dalam tulisan ilmiah ini namanya bacaan itu kajian literatur, amatan itu observasi, cakapan itu wawancara, pandangan itu survei. Secara orang awam, ini yang kita gunakan. Lalu setelah bahan, yang kita perhatikan adalah struktur. Bagaimana kita mengorganisasikan tulisan kita. Tulisan lebih terorganisasi daripada percakapan. Tulisan itu secara umum terdiri atas 3 bagian. Tadi saya sudah beberapa kali menyampaikan ya. Ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Ini kita perhatikan. Nanti setelah ini saya akan tampilkan beberapa contoh jenis wacana yang penyusunan strukturnya berbeda-beda.
Sudah punya bahan nih, kita sudah punya tujuannya, sudah punya bahan untuk ditulis, terus kerangkanya sudah ada, barulah kita tuangkan. Kita tuangkan dalam bentuk media. Saya sebut media karena teman-teman juga harus perhatikan bahwa media kita untuk berkarya itu bukan hanya tulisan. Teman-teman bisa saja nanti menjadi pembuat konten siniar. Nah, bisa membuat cerita melalui audio. Bisa juga menjadi naravlog atau YouTuber. Siapa tahu nanti bisa jadi Atta Halilintar gitu misalnya kan. Itu sebenarnya bisa sekali kita lakukan. Dan yang terakhir, setelah kita memilih media, yang kita lakukan adalah formatnya. Bagaimana format itu bisa kita wujudkan. Ada tulisan, lisan, visual, dan nonverbal. Nah, kelima kelengkapan wacana ini sebenarnya yang menjadi modal dasar kita untuk bisa menghasilkan apapun. Lihat dari segi medianya kan bukan hanya teks kan, bisa menjadi audio, hasilnya nanti siniar, mau video, hasilnya YouTube, itu bisa kita lakukan. Saya pertajam untuk satu hal. Ada dua aspek yang ingin saya angkat karena kita pasti tidak punya waktu kalau mau bahas semuanya. Dari kelima kelengkapan wacana ini, ada dua hal yang menurut saya perlu untuk saya bahas dengan lebih mendetail, yaitu tujuan dan struktur. Untuk tujuan tadi, kita menetapkan dengan mulai penggalian ide, lalu penentuan manfaat, dan penentuan audiens. Kita mulai dari ide dulu. Ide itu berangkat dari topik tertentu yang ingin kita angkat. Kalau mau menulis, ini saya buat modelnya adalah model yang bisa diterima untuk semua pihak ya, yang bisa diterima baik untuk penulis fiksi maupun non-fiksi. Mungkin saya berangkatnya dari non-fiksi dulu, karena saya kebanyakan menulis untuk non-fiksi. Tadi kan saya mulai dari misalnya penulis non-fiksi biasanya berangkat itu dari kekepoan, dari keingintahuan. Kenapa ya? Atau apa ya alat-alat yang bisa dipakai untuk membuat paragraf itu terasa lebih terangkai? Berangkat dari kekepoan itu. Atau misalnya, kenapa ya langit itu warnanya biru? Itu bisa jadi bahan penelitian ilmiah. Atau ketika itu saya penasaran, kenapa ya Wikipedia itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan ilmiah? Semuanya itu dari rasa penasaran. Topik, kan? Dari situ yang pertanyaan terakhir itu menghasilkan tesis saya. Tesis saya adalah strategi peningkatan kualitas ilmiah Wikipedia bahasa Indonesia. Saya mulai dari kegelisahan itu. Dari kegelisahan itu biasanya kan kita hanya punya satu topik. Oh, saya ingin mengangkat tadi masalah Wikipedia tidak bisa diterima sebagai rujukan ilmiah. Dari situ saya akan menggambarkan peta pikiran saya. Oh, mulai dari misalnya, oke, apa sih kriteria sehingga suatu tulisan itu bisa diterima sebagai rujukan? Kemudian ada nggak sih kasta-kastanya, urutannya gitu, bahwa ini lebih dipercaya, ini misalnya kualitas utama, ini kualitas kedua, KW kalau karena orang sekarang, itu saya buat peta pikirannya. Dan dari satu topik itu bisa berkembang menjadi bercabang menjadi banyak. Itu tadi untuk non-fiksi. Untuk fiksi, teman-teman juga bisa sama, menggunakan hal yang sama. Mungkin berangkat dari satu ide sederhana. Misalnya dari ide sederhana, pertemuan Ina dan Ali. Misalnya ngambilnya sembarangan aja ya. Dua orang, misalnya hubungannya apa? Terus kemudian pekerjaannya apa? Kita bisa gambar misalnya karakter, plot, dari satu topik cerita kita bisa gambarkan peta pikirannya, karakternya A, B, C. Kalau pakai mind map atau pakai peta pikiran gampang sekali untuk membuat itu. Nah, setelah itu fokus. Kita tentukan fokus kita mau kemana. Misalnya tadi untuk membuat cerita ya, membuat cerita kan kadang-kadang karakter itu kita belum, pada bagian awal kita belum bisa memutuskan mana yang akan menjadi protagonis, mana yang akan menjadi tokoh utama. Nah, itu kita tentukan pada saat kita fokus. Lalu setelah itu kita tentukan alur. Nah, teman-teman perhatikan, ini model ini bisa diterapkan baik untuk fiksi maupun non-fiksi. Mulai dari topik sampai dengan alur. Setelah itu, yang kita perlukan, kalau ini sih umum ya, sebenarnya ini lebih kepada tulisan secara umum. Manfaat tulisan itu informasi, ekspresi, persuasi, dan hiburan. Ketika
kita sudah memilih untuk menulis pada ragam tertentu, biasanya kita sudah memilih manfaat tertentu pula. Ketika teman-teman menulis fiksi, itu tujuannya adalah untuk hiburan dan ekspresi. Ketika menulis non-fiksi, biasanya tujuannya adalah informasi atau persuasi. Tapi ini perlu saya tuliskan karena kadang-kadang orang lupa buat apa dia menulis. Dan yang terakhir, juga yang mesti kita tentukan adalah audiens kita. Tujuan kita menulis audiens ini untuk siapa? Ini akan sangat bermanfaat untuk menentukan bagaimana cara kita menulis. Yang suatu tulisan yang ditujukan untuk anak muda, anak kecil, tentu akan berbeda dengan tulisan yang ditujukan kepada orang dewasa. Tulisan ilmiah yang ditujukan untuk akademisi dengan tulisan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat umum, cara penulisannya juga akan berbeda. Nah, ini fungsinya kenapa kita perlu memperhatikan audiens. Setelah itu, tadi dari unsur tadi kan ada 5 ya. Saya ambil yang tujuan, kemudian yang kedua adalah struktur. Yang lain saya lewat karena waktunya yang tidak akan cukup. Dari struktur, ini saya coba gambarkan beragam struktur untuk beragam tulisan. Teman-teman lihat. Secara umum, struktur tulisan itu terdiri atas 3, pembuka, isi, dan penutup. Tapi penerapannya berbeda-beda. Untuk cerpen misalnya, bagiannya itu adalah bagian pembuka perkenalan, bagian isi itu konflik, bagian penutup resolusi atau penyelesaian. Lalu wara ini iklan. Kalau teman-teman suka lihat iklan misalnya Oskadon Pancen Oye, itu tuh namanya wara atau copywriting. Itu juga suatu ilmu tersendiri. Di dalam penulisan wara, kita membagi menjadi 3 bagian. Kalau teman-teman perhatikan iklan, itu biasanya yang akan menarik perhatian kita ada tulisan besar-besar. Jangan cemas, itu misalnya. Jerawat lenyap tanpa khawatir. Saya ngarang aja itu. Itu namanya tajuk. Kalau kita lihat spanduk di pinggir jalan atau kita lihat poster di media sosial, biasanya bagian yang mencolok ini yang menarik perhatian. Itu disebut tajuk. Bagian itu kemudian diperkuat dengan yang namanya badan wara atau body. Badan wara ini menyampaikan biasanya solusi apa yang ditawarkan atau masalahnya itu diangkat lagi lebih mendalam, itu pada bagian badan. Pada bagian akhir, iklan itu biasanya selalu memuat ajakan bertindak atau call to action, CTA. Ini adalah bagaimana, karena kalau iklan kemudian tidak ada ajakan bertindak, itu akan lenyap begitu saja. Makanya perhatikan kalau mungkin beberapa kali menonton acara televisi pada hari Sabtu atau Minggu, itu ada acara properti yang bawa itu namanya Fanny Rose kalau saya ingat. Terus salah satu ungkapan yang paling saya ingat sampai sekarang dari dia itu, ya lakukan sekarang karena Senin harga naik. Biasanya selalu kayak gitu. Ya orang dipaksa untuk melakukan sesuatu pada akhir pekan ya susah lah. Tapi itu adalah yang disebut dengan ajakan bertindak. Kemudian berita. Kalau ada yang berniat untuk membuat berita atau mungkin dipercaya menjadi penulis di media sosial atau di situs web organisasi, kita perlu menyusun berita. Misalnya ini aja misalnya, acara ini, besok pagi ini misalnya tiba-tiba ada yang menulis terbit. Komunitas bisa menulis baru mengadakan acara webinar dengan tema menata ide dan wacana bersama Bunda Asma Nadia dan Uda Ivananim pada tanggal sekian. Nah, itu contoh berita. Jadi berita itu menyampaikan suatu peristiwa. Wartawan biasanya membagi berita menjadi 3 bagian. Disebutnya teras atau lead, itu yang 5W1H atau asdikamba, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu bagian tubuhnya, ini yang menceritakan tentang detail. Lalu bagian ekor, bagian akhir. Kemudian waktu kita membuat laporan juga sama, strukturnya 3. Ini saya makin cepat ya, karena waktunya ternyata sudah sebentar lagi. Laporan itu juga sama, kita selalu membuat 3 bagian. Ada pendahuluan, pembahasan, atau penutup. Saya laporannya ada 5 bab, coba lihat deh. 5 bab itu, bab 2, 3, dan 4, biasanya itu merupakan sebenarnya kalau dirangkum merupakan pembahasan. Karya ilmiah misalnya. Karya ilmiah itu di makalah ya, latar belakang, itu pendahuluan. Pinjaman pustaka, itu pembahasan, atau bisa masuk pendahuluan juga. Kemudian biasanya suka ada metode penelitian, itu juga masuk pembahasan.
hasil dari analisis, lalu simpulan dan saran. Kemudian kalau kita lihat peraturan, ini ragam bahasa hukum. Itu juga sama strukturnya, selalu dibagi menjadi 3, pembuka, isi, penutup. Saya tunjukkan ini kepada teman-teman untuk melihat, kalau mungkin selama ini kacamatanya hanya melihat satu laras tulisan tertentu, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa keterampilan bahasa membuat kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk menulis dalam ragam bahasa apapun. Dari tadinya kerjaannya cuma nulis cerpen, mungkin nanti bisa berujung kepada wartawan yang bisa menulis berita. Ya, tentu saja nanti beritanya nggak boleh fiktif ya. Lalu bisa juga mengembangkan ke makalah bahkan ya. Saya sendiri sudah melakukan itu. Saat ini saya sudah menulis untuk semua ragam bahasa yang di atas ini. Saya sudah pernah buat peraturan, saya sudah pernah sering membuat makalah, saya sering sekali buat laporan, buat berita, buat wara, iklan. Di Kapitulis itu saya kerjaannya membuat wara. Tinggal satu nih yang saya mesti tembus, mesti rajin membuat cerpen. Itu yang menjadi PR saya. Oke, terima kasih. Terakhir, ini selalu saya sampaikan, mudah-mudahan tidak bosan ya. Kita itu polyglot. Nah, kitanya aja yang suka tidak sadar. Jadi jangan hanya satu bahasa diperhatikan. Mungkin selama ini tertarik dengan bahasa Indonesia karena itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan seluruh orang. Tapi jangan lupakan juga bahwa kita punya bahasa daerah. Lancarkan bahasa daerah kita masing-masing. Jangan sampai lupa nanti. Saya orang Minang, saya mau tidak mau harus menggunakan bahasa Minang saya, minimal saya memperkenalkan itu pada anak saya. Lalu istri saya orang Jawa, saya juga tetap menggunakan itu kepada mertua saya, walaupun kadang-kadang saya suka kagok, ini bahasa Jawanya bahasa Jawa lemes atau enggak ya. Lalu saya lama di Sunda, jadi saya cukup lancar, biasa nyari Sunda, dan pernah pacaran dengan orang Garut, jadi makin tiasa we ngomong Sunda mah. Nah, tahun terakhir juga jangan lupa untuk kuasai bahasa asing, karena bahasa asing ini menjadi modal kita juga untuk mempelajari berbagai pengetahuan yang mungkin belum masuk ke dalam bahasa kita. Oke, saya cukupkan. Terima kasih, Udalanin. Tadi yang tertempel ya, godaan puasa hari ini disponsori oleh ya, itu salah satu kiat ya agar kita fokus. Baik, Bro Bahrul, langsung saja nih. Saya pribadi punya banyak pertanyaan nih, tapi ini pasti nih ya. Ini ada yang banyak udah komen di chat ya, idola selalu, udah Ivan Lanin ya, dan mereka senang banget ya, teman-teman pasti senang banget. Silakan Bro Bahrul, sudah ada yang siap bertanya? Ya, sudah ada 9-nya yang resen ya. Iya. Oke, yang pertama silakan Mbak Putri Abah. Ini maaf, tampaknya ada yang punya masalah, suara saya kurang terdengar ya? Kayaknya sinyal aja sih Mas, karena dia Oh baik. Mudah-mudahan sampai akhir nih kita tanpa petir. Amin, amin Allahumma. Amin. Masih trauma. Ya. Mbak Putri Abah. Yang bertanya, maaf, sebutkan dari mananya ya, biar makin akrab juga sama udah Ivan Lanin ya. Kemudian langsung saja bertanya ya, karena waktunya tidak banyak dan yang nanya ini lumayan banyak. Silakan. Ya, Mbak Putri Abah, diklik dulu ya di unmute-nya itu. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya, terkadang saya itu kalau berdiam diri muncul ide ingin menulis cerita. Menurut saya itu sangat bagus, semuanya terangkai. Tapi ketika saya mau nulis itu hilang seketika. Lah, apa ya tadi padahal kayaknya bagus. Kok tiba-tiba langsung hilang. Kadang saya nunggu sampai setengah jam gitu, nggak datang-datang. Sulit untuk diteruskan untuk menulis. Oke, baik. Bagaimana solusinya untuk seperti itu? Oke, ini mungkin tidak semua orang bisa menerapkan kiat ini ya. Tapi yang saya lakukan adalah saya selalu ponsel pernah lepas dari pegangan tangan nggak? Hampir semua orang sekarang ponsel nggak pernah lepas dari pegangan tangan ya. Manfaatkan fitur rekaman yang ada di ponsel. Begitu ada ide ada ide yang melintas di benak kita, jangan pernah biarkan ide itu hilang. Jangan pernah. Saya nyeselnya itu udah minta ampun. Udah banyak sekali ide yang terlintas. Oh, saya mau nulis ini. Oh, saya mau nulis ini. Terus hilang. Jadi sekarang yang saya lakukan, kalau ada ide tiba-tiba terlintas di benak saya, yang saya lakukan, saya nyalakan ponsel, saya rekam. Oh, ini kayaknya nulis tentang ini bagus nih. Seperti kemarin itu saya nulis, saya lupa mesti saya buka lagi tuh kan, baru sebentar aja udah hilang tuh. Jadi misalnya yang kemarin saya ingat, saya dapat
saya baca satu tulisan, lalu tiba-tiba ada hasil penelitian, saya baru tahu bahwa itu ternyata penelitiannya sudah sangat terkenal. Ada yang disebut dengan 3V dalam komunikasi, yaitu visual, vokal, dan verbal. Sewaktu kita menyampaikan pesan kepada orang, itu ada rumus 7% orang. Jadi misalnya kita ngobrol sama orang nih, ada seorang profesor yang meneliti tahun 1960-an bahwa 7% itu masuk gara-gara kata-kata yang kita sampaikan. Jadi itu adalah verbal. 38% itu muncul karena intonasi suara, jadi vokal. Suara yang kita sampaikan. 60% itu muncul karena bahasa tubuh, visual. Ini mengejutkan karena ternyata berarti dari obrolan itu bagaimana orang itu bisa menerima apa yang kita sampaikan bukan karena kata-kata kita yang paling utama, tapi lebih kepada bagaimana cara kita menyampaikannya, ya kan? Berdasarkan vokalnya, suaranya maupun berdasarkan bahasa tubuh. Nah, itu contoh suatu ide yang melesat tiba-tiba di benak saya, oh bagus nih kalau dijadikan suatu artikel ilmiah populer, gitu kan. Saya langsung tuh ambil ponsel, saya langsung rekam, menurut si ini. Sudah, saya lupakan. Nah, itu adalah cara yang paling gampang untuk kita untuk merekam ide. Belum tentu nanti kemudian kita akan dengan cepat bisa menuliskannya, tapi minimal kita tangkap dulu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Cara paling gampang untuk menangkap ide, rekam dengan mikrofon. Sekarang dengan ponsel itu gampang sekali untuk kita lakukan. Mudah-mudahan membantu. Iya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Asma melakukan itu juga udah. Kemarin Asma sharing mampukah aku ya yang OS kedua di film Surga yang Tak Dirindukan 3. Asma kalau dapat nada tuh langsung cari handphone. Iya, soalnya kalau nggak hilang itu pasti. Kalau nggak hilang ya. Oke, lanjut Bro Bahrul. Ya, ada Mbak Erfardani. Silakan Mbak. Mbak, sebutkan dari mananya, kemudian langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erfardani dari Cilacap. Yang ingin saya tanyakan struktur bahasa dalam menulis lirik lagu, karena saya sendiri adalah menulis lirik lagu, saya agak bingung kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, nah, jadi selalu ada batas dalam generalisasi. Ini ngelesnya saya. Jadi kan tadi saya membuat generalisasi ada pembuka, isi, penutup. Pembuka, isi, penutup itu tampaknya tidak berdaya begitu bertemu dengan puisi. Nggak bisa, nggak berdaya. Puisi itu strukturnya tidak bisa dikelompokkan seperti itu. Nah, menurut saya lirik lagu sebenarnya adalah puisi. Kan sama aja. Lirik lagu itu adalah puisi. Jadi tidak bisa ada suatu, saya belum berhasil menemukan suatu struktur untuk lirik lagu. Fiksi aja saya baru mulai belajar kok. Nah, ini disuruh yang fiksi, cuman yang lebih sulit lagi. Pada dasarnya kan fiksi itu dibagi menjadi 3 kan, yaitu puisi, prosa, dan drama. Nah, sekarang yang saya sedang pelajari itu baru prosa. Puisi mungkin baiknya ditanyanya kepada Pak Joko Pinurbo atau Mas Adimas Immanuel. Nah, jadi termasuk untuk yang urusan lirik ini. Jadi mohon maaf, untuk ini saya belum bisa membantu. Mbak Asma juga saya maaf ya, untuk lirik lagu saya nyerah. Saya belum sanggup. Tapi sedikit menambahkan boleh ya, udah ya, Mbak Fardani, Asma juga sebelumnya juga ngaca kalau bikin lagu gitu. Tapi belakangan ini gitu yang Asma coba adalah menyusun semacam ini loh intronya, ini pembukaannya, kemudian ini loh sebetulnya konfliknya, ini loh yang pengen disampaikan gitu. Jadi nggak langsung baris pertama langsung masalah gitu. Itu kalau dibuat seperti itu barangkali bisa ya. Jadi saya sama kayak kita nyusun cerita ya. Seperti nyusun cerita gitu. Jadi seperti Asma bikin lagu judulnya Jadilah Istriku. Asma bikin pertamanya mereka bahagia dulu, diminta dia jadi istrinya si laki-laki. Kemudian yang bait berikutnya baru bahwa ternyata kalimat Jadilah Istriku itu tidak hanya ditujukan kepada dia. Di kemudian hari setelah mereka bersama itu dia mendengarkan laki-laki itu mengatakan hal yang sama tapi kepada perempuan lain gitu. Jadi barangkali bisa ya. Oke. Ini amatiran juga. Bro Bahrul berikutnya. Ya, Mas Heru. Silakan Mas Heru. Udah kita izin lewat dikit boleh nggak udah? Boleh. Boleh ya. Okay. Ya. Ya, Mas Heru diklik dulu unmute-nya. Lalu nambah nih.
Oke, silakan Mas. Oke, baik. Oke, Mas Heru dari Depok ya. Oke, pertanyaannya apa, Mas? Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal semuanya. Terkait tadi menentukan cerita, kalau dalam novel True Story itu, apakah waktunya itu ditulis di tulisan kita atau tidak? Itu misalkan Jakarta tahun 2005 misalkan. Latar waktu. Kemudian Latar. iya, betul. Kemudian untuk menentukan karakter si tokoh itu dalam True Story misalkan, kalau misalkan karakternya tidak sesuai dengan yang aslinya itu bagaimana? Terima kasih, itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung udah Ivan. Oke, ini Mbak Asma saya mesti wanti-wanti dulu ya. Sebenarnya kan saya itu bukan penulis fiksi. Ya, ini semua orang mungkin sudah tahu ya. Tapi saya lihat memang saya tidak bisa mencegah ketika teman-teman kemudian banyak menanyakan aspek teknis dari penulisan fiksi. Jadi yang saya bisa sampaikan, lagi-lagi saya ingatkan semuanya teori. Untuk yang praktis, mungkin nanti dari Mbak Asma bisa menambahkan. Yang pertama untuk yang latar. Kalau buat saya, fiksi itu tidak melulu harus eksplisit. Sama seperti ketika kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain. Ketika kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain itu tidak mesti dengan misalnya bilang, misalnya di tokoh karakter gitu ya, dia suka sama seseorang. Dia tidak mesti menulis, Amir sangat mencintai Ani, contohnya. Nggak perlu dia tulis kayak gitu. Setiap hari Amir selalu mengirim ucapan selamat pagi kepada Ani. Bahkan ketika dia sedang sakit sekalipun. Dia tidak lupa pula untuk mengirim Gojek ke rumah. Ini agak lebay, tapi yang kepikiran sama saya itu misalnya. Jadi dengan bagaimana kita bercerita tentang apa yang dilakukan, itu kita bisa mengungkap berbagai kenyataan. Tidak mesti semuanya ditulis eksplisit. Kalau mau ditulis eksplisit, boleh, bukan masalah. Jadi tidak ada suatu rumus baku. Yang jelas, yang membuat suatu karya fiksi itu lebih menarik adalah ketika pesan, baik latar, sifat karakter, maupun hubungan antar karakter, itu dimunculkan itu bukan dengan pernyataan-pernyataan eksplisit, melainkan dengan sesuatu yang ditangkap oleh sang pembaca. Dia melihat suasananya gitu loh. Oh, ini orang ini kayaknya suka nih sebenarnya sama si ini nih. Nah, itu yang menarik gitu sebenarnya. Atau untuk latar gitu. Untuk latar akan menarik kalau misalnya, oh ini kejadiannya kayaknya di sini nih. Dia tidak bercerita secara eksplisit, tapi kemudian pembaca itu berusaha menebak-nebak. Nah, itu kan yang membuat orang tertarik untuk membaca fiksi kan sebenarnya itu kan imajinasi, menurut saya itu. Ini dari saya. Terus kemudian untuk karakter yang berdasarkan kisah nyata, paling tidak dari apa yang saya baca selama ini dari semua karya-karya yang mengambilnya itu dari kisah nyata, peluang untuk bisa mengubah alur, mengubah karakter tokoh, bahkan nama sekalipun, itu masih dimungkinkan kok. Nggak ada suatu patokan bahwa kita harus bersetia benar-benar kalau cerita nyata harus sama semuanya sama persis. Enggak. Dramatisasi itu sangat diizinkan dan orang memahami bahwa di dalam karya fiksi, dramatisasi itu pasti selalu terjadi. Mungkin Mbak Asma bisa menambahkan dari pengalaman nyata. Setuju sih Mas gitu, udah bahwa kita nggak perlu menyebutkan ini terjadi tahun ini ya gitu, nggak perlu gitu. Tapi misalnya bisa juga ciri-ciri sih, setiap tahun itu, setiap masa itu kan pasti ada latar sejarah, ada peristiwa yang terjadi gitu, barangkali mencuri itu gitu, mencuri informasi sejarah tadi. Misalnya contoh jeleknya adalah misalnya tangis bayiku atau tangis pertama anakku pecah tepat saat gelombang tsunami meluluh lantakan kota kami. Itu udah tahu tuh tahunnya berarti tahun 2004. Gitu. Gitu ya Mas Heru ya. Oke, lanjut Bro Bahrul. Ya, Mbak Vera. Silakan Mbak Vera. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mbak Vera? Kota mana nih? Gorontalo, Mbak. Dari Gorontalo. Oh, Gorontalo. Ya. Oke, langsung pertanyaannya Mbak, satu aja ya.
Ini Mbak, saya payung gratis. Silakan Mbak. Saya nulisnya non fiksi, kisah nyata. Ya. Kemarin ikut puisi, saya kayak tidak bisa saya mau nulis non fiksi. Apakah selamanya saya harus ikut harus ikut non fiksi, bisa ikut fiksi? Ya, itu aja Mbak. Terima kasih Mbak Vera. Ada di fiksi, Mbak. Maaf saya kurang menangkap. Jadi Mbak Vera Nulis ini non fiksi udah dan apakah kemarin ada kesempatan mau menulis fiksi, menulis puisi tapi nggak bisa gitu. Apakah selamanya akan terpenjara dalam non fiksi lah gitu. Ini udah ibaratnya sudah membuat terobosan sebetulnya nih. Nah, tadi sebenarnya yang saya ceritakan itu justru harusnya membangkitkan semangat buat Mbak Vera. Saya itu bertahun-tahun, Mbak. Pertama, saya bertahun-tahun tidak bisa menulis. Itu sampai tahun 2006 yang bisa saya tulis adalah bahasa pemrograman komputer. Sampai 2006 itu tulisan saya adalah bahasa pemrograman, bikin program. Kemudian 2006 saya mulai menulis di Wikipedia kan. Itu yang saya tulis non fiksi banget. Itu entry ensiklopedia. Setelah itu mulai pelan-pelan saya menulis non fiksi yang lain. Dan pada tahun 2000 kemarin saya mulai mencoba untuk menulis cerpen. Itu juga lewat kelas kan. Kalau puisi, akhirnya kemudian saya beranikan aja setelah saya ikut kelas daring. Waktu itu ada kelas daring yang diadakan Pak Joko Pinurbo. Saya belajar, akhirnya saya menarik simpulan gini. Untuk berani menulis, kita tidak usah terlalu memikirkan dulu pakem. Itu yang pertama kita lakukan. Untuk puisi, yang paling penting adalah kita menonjolkan keindahan. Misalnya seperti kemarin kan. Kemarin ada kejadian yang Nanggala tenggelam itu. Nanggala tenggelam, terus saya sedih sekali. Lalu bagaimana cara saya mengungkapkannya? Cara saya mengungkapkannya adalah dengan saya membuat puisi. Saya buat puisi, saya juga udah lupa tuh gimana idenya muncul. Tapi kata-kata itu mengalir begitu saja di kepala saya. Padahal saya penulis non fiksi loh. Jadi paling nggak dari pengalaman saya, tulisan fiksi biasanya itu muncul ketika ada suatu desakan emosional yang besar. Paling nggak itu yang saya rasakan. Karena fungsinya kan berbeda kan. Fiksi itu ekspresif. Sementara kalau non fiksi itu lebih informatif. Nah, bedanya kurang lebih itu. Non fiksi informatif, fiksi itu ekspresif. Kesulitan penulis non fiksi untuk menulis fiksi biasanya adalah karena dia tidak mampu, tidak bisa atau belum bisa memancing secara sendiri, secara mandiri agar luapan perasaan dia itu muncul dan kemudian itu lahir menjadi bentuk tulisan. Kalau penulis fiksi yang sudah andal, dia bisa tuh mancing diri sendiri untuk marah, mancing diri sendiri untuk sedih. Dia bisa tuh Mbak Asma mungkin bisa tuh tiba-tiba lagi pengen nulis adegan sedih, dia berpikir yang sedih-sedih, keluarlah itu. Nah itu yang harus dipelajari memang. Tapi itu bukan mustahil, sama sekali bukan hal yang mustahil. Untuk membuat puisi, gampangnya begini, nggak usah susah-susah lah. Misalnya kemarin ya, saya mau buat Nanggala gitu ya. Saya menulis apa? Saya lupa saya nulisnya apa. Cuman yang kebayang sama saya misalnya pahlawan dalam senyap, pahlawan pengarung samudra dalam senyap. Mereka itu kan mengarungi samudra dalam kesenyapan kan. Paling nggak saya mulai dari situ dulu. Tuh kata kuncinya saya ambil. Lalu kemudian saya rangkai itu bait-baitnya. Saya lupa akhirnya kemudian saya kirimkan di Twitter atau di Facebook deh. Tapi jangan khawatir Mbak Vera, penulis non fiksi pun bisa jadi penulis fiksi. Yang perlu dilakukan adalah kita mesti mencari cara agar kita bisa mengeluarkan ekspresi kita itu dengan lebih lancar. Ya, semangat Mbak Vera ya. Dan kalau tantangan Asma sebaliknya waktu itu, nulis fiksi, terus gimana caranya bisa nulis non fiksi. Meskipun non fiksi Asma udah masih ke fiksi-fiksian gitu, tapi itu memang pendekatan yang disengaja. Jadi sebagai contoh kalau buat teman-teman, Surga yang Tak Dirindukan 1, 2, dan 3, ini adalah versi fiksi dari kalau non fiksinya apa? Catatan Hati Seorang Istri. Jadi yang tadi udah Ivan bilang bahwa terutama dalam fiksi itu yang terlihat berbeda adalah pemakaian plot. Ya itu benar banget gitu, benar banget, udah terasa sekali gitu. Nah, oke, lanjut Bro Bahrul. Ini kita perpanjangannya boleh 1 kali 15 menit, 2 kali 15 menit. Sampai 15-20 boleh deh. Boleh, soalnya siap. kan sekalian masuk asar juga di tempat saya. Siap. Ya, ada Mbak Kiki MC, silakan Mbak Kiki.
Langsung dari mananya dan pertanyaannya satu saja. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki dari Makassar. Saya mau bertanya tentang mind mapping. Apakah sama saja dengan outline? Oke. Sebenarnya masih bertanya tapi cuma satu yang dibalik. Terima kasih Mbak Kiki. Yang berikutnya nanti ditunda pas udah Ivan jadi guru kita lagi nanti di sini. Oke, berbeda. Ya, secara konsep sih mungkin kurang lebih mirip ya. Saya ambil contoh nih, saya kasih contoh. Oke, ini adalah kumpulan peta pikiran saya yang saya tulis sambil saya membaca buku. Jadi saya membiasakan sambil saya membaca buku, dari buku tersebut saya buat peta pikirannya. Coba perhatikan. Nah, ini contoh ya. Ini bukunya Pak Joko Saryono. Ini ada pendahuluan, isinya apa. Nah, kalau diperhatikan, ini kan sebenarnya sama dengan kerangka kan. Sekarang saya ngambil dari daftar isi, kemudian saya buat menjadi peta pikiran. Tapi apa yang membedakan antara mind map atau peta pikiran ini dengan kerangka? Mind map peta pikiran ini 2 dimensi. Kita bisa melihat itu dari satu tampilan visual. Nih lihat, tampilan visualnya kan enak nih bacanya. Paling tidak buat saya gampang, kalau saya mau bahas paragraf, saya lihat itu pendahuluan, ya ini ya, sifat-sifat paragraf, macam-macam paragraf, pengembangan, aneka paragraf, macam-macam paragraf, berdasarkan letak kalimat, berdasarkan bentuk karangan, berdasarkan fungsi, kan? Ini waktu kita baca daftar isi, waktu kita baca kerangka, sama juga kita lihat, tapi tidak dengan bentuk visual. Jadi mungkin gampangnya begini, walaupun ini simplifikasi ya, peta pikiran atau mind map merupakan visualisasi dari kerangka atau outline karangan. Cukup jelas ya? Iya. Jadi pakai contoh juga mudah-mudahan jadi lebih jelas. Iya, terima kasih udah Ivan, Mbak Kiki. Ya, lanjut berikutnya Bro Bahrul. Ya, ada Ibu Rahmi. Silakan Ibu Rahmi. Silakan Bu Rahmi, dari mana dan pertanyaannya satu saja. Ya, terima kasih Bunda. Iya, saya Rahmi dari Bekasi. Saya sama juga seperti Uda, saya orang Minang. Jadi saya kesulitan ketika menulis dialog-dialog Minang dalam cerita biografi yang saya ikutkan dalam spesial Ramadan. Saya nyangkut di situ ketika memindahkan dari teks di laptop ke KBMF. Lalu saya termasuk yang slow starter. Jadi saya sudah menulis seperti mind map, tapi ketika dituangkan ke tulisan macet. Karena ada kendala-kendala. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmi dari Bekasi. Silakan udah. Jadi isunya mungkin ini ada beberapa isu ya. Saya mungkin mau tentukan dulu yang fokusnya. Fokusnya itu adalah macetnya itu ketika menuangkan dari rencana menjadi bentuk realisasi, begitu ya? Dari rencana menjadi... Saya terbiasa memang dari non fiksi saya menjadi fiksi, agak macetnya di situ. Betul, karena orang non fiksi itu biasanya terlalu terstruktur. Apa-apa tuh mesti terencana gitu kan. Sebenarnya tadi salah satu solusi yang paling gampang kita lakukan adalah dengan bercerita. Jadi dari tadinya kan sebenarnya kan sama. Yang membedakan itu adalah yang kalau kita menulis itu bercerita, tapi dalam bentuk tulisan. Kalau ngobrol, bercerita dalam bentuk ujaran. Ketika kita macet pada satu hal, yang bisa kita lakukan adalah kita melancarkan pada hal yang lain. Kalau misalnya Bu Rahmi itu kesulitan untuk menuangkan apa yang sudah ada dalam pikiran itu dalam bentuk tulisan, Bu Rahmi lancar nggak kalau ngomong? Kalau lancar ngomong aja. Dan jangan lupa rekam. Jangan lupa rekam. Sebenarnya enaknya gini, kalau dalam bahasa Inggris itu sudah ada alat yang mengubah dari bentuk ucapan menjadi bentuk tulisan. Ada tuh aplikasinya. Dalam bahasa Indonesia sayangnya belum ada. Harusnya kan enak tuh kita ngomong kayak dikte gitu kan, kayak punya sekretaris langsung jadi gitu tulisannya, itu enak banget tuh kalau ada kayak gitu. Tapi sayangnya belum ada. Jadi yang bisa kita lakukan, kita ceritakan dalam bentuk obrolan. Kayak gini aja nih. Ini sekarang saya cerita nih. Kalau kita rangkum nih, kita tuliskan semua yang saya ceritakan ini, kita bisa udah jadikan satu buku non-fiksi bagaimana cara menulis ini. Ya, ada yang nulis mau banget kalau ada aplikasi begitu. Iya, semua orang pasti mau itu.
By the way, Uda Ivan dan buat teman-teman ya, Asma izin ke Uda Ivan nanti untuk membuatkan akun dengan nama Uda Ivan Lanin di KBM aplikasi, dan nanti izin pemaparan yang sudah selama ini kami upload di sana, kami unggah di sana, boleh ya? Boleh. Dan silakan juga kalau nanti udah mau posting-posting cerpen, Asma kok kepo ya. Dan buku-buku non fiksinya silakan ya. Oke, ini sudah asar gimana? Udah Ivan masih bisa satu atau satu lagi mungkin terakhir ya. Ini ada yang memberi masukan katanya bisa lewat aplikasi. Saya belum pernah coba ya, tapi boleh aja kalau mau dicoba. Yang saya takut ya boleh, itu bisa dicoba, sangat bisa dicoba. Yang jelas ini kan idenya adalah bagaimana mengatasi kebuntuan penulis. Idenya itu. Caranya adalah dengan kita berbicara aja, karena berbicara itu hampir tidak pernah buntu. Iya, silakan. Satu pertanyaan lagi, Bro Bahrul. Ya, Mas Hairul. Silakan Mas Hairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Malaysia. Masya Allah. Oke, silakan. Saya ada pertanyaan. Kalau saya menulis, kalau audiens itu banyak ataupun ramai, kadang-kadang saya ada kerisauan untuk memenuhi penulisan itu kepada orang ramai, membuatkan mereka berpuas hati ataupun suka dengan penulisan saya. Jadi menyebabkan penulisan saya itu bercelaru dan juga macam kurang maksimum. Mungkin Pak Ivan dengan Bu Asma ada apa tips? Baik. Silakan. Udah. Audiens memang harus kita perhatikan, tapi yang mesti kita lihat juga tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Rambut orang boleh sama hitam, tapi isi kepalanya tidak ada yang benar bisa menduga. Itu yang mesti kita lihat. Pokoknya mustahil kita bisa memuaskan semua orang. Bagi saya, justru seorang pengarang itu punya suatu ciri khas tertentu. Keinginan untuk bisa menyenangkan pembaca itu memang harus diperhatikan. Tetapi jangan sampai itu kemudian mengorbankan gaya khas dari sang penulis itu. Jadi yang menurut saya perlu diperhatikan adalah kita cari jati diri kita tuh sebenarnya apa sih? Kalau kita nulis itu gaya kita kayak gimana? Kemudian kekhasan kita seperti apa? Kalaupun itu nanti perlu disesuaikan dengan apa yang kita lihat, oh audiens tuh senangnya kayak gini. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Kita hanya melakukan sesuatu itu demi menyenangkan orang lain. Mungkin dari saya itu, Bunda mungkin mau menambahkan, Mbak Asma. Kalau menulis, kalau Asma pribadi gini, Hairul, saya akan puaskan diri saya dulu. Jadi kalau masih ada yang mengganjal, masih ada yang kayak kadang-kadang tuh ada detil-detil tambahan yang saya tahu saya harus masukkan ini dalam tulisan, tapi saya nggak punya waktu, saya akan tunda menerbitkan itu sampai saya masukkan dulu. Jadi pada saat itu meskipun sebuah tulisan pasti ya, Uda Ivan ketika selesai itu pasti ada kita puas pada saat itu, tapi pasti setelah terbit, setelah ini tuh pasti masih ada catatan-catatan lain. Yeah. Tapi paling tidak Hairul kamu sudah puas gitu. Kamu jadi puas-puaskan dengan tadi ada penyuntingan ya, yang ketiga ya, udah Ivan jangan lupa itu, karena saya kira banyak penulis pemula yang melupakan pentingnya penyuntingan tadi gitu. Karena bisa jadi dari pihak penerbit, dari pihak redaksi majalah atau koran, sebetulnya ceritamu bagus, tapi mereka terganggu dengan hal-hal teknis yang sebetulnya sangat bisa kita sempurnakan. Sesederhana kamu tidak perlu membaca buku-buku editing, kamu cukup membaca sebuah novel dan kemudian kamu lihat bagaimana si penulis misalnya menggunakan tanda baca di novel itu. Kalau dia dari terbitan penerbit-penerbit mayor yang reputable, saya kira cukup bisa ini ya, udah ya, cukup bisa menjadi rujukan gitu loh bagi kita. Gitu ya, Hairul ya. Jadi perhatikan diri sendiri dulu. Karena kalau kita sendiri masih bete gitu ya, istilahnya selama nulis tuh ini yang terjadi sama Asma udah. Kalau misalnya Asma ngedit tulisan-tulisan lama gitu ya, Asma tuh suka memaki-maki diri sendiri. Ini bego banget sih penulisnya, maaf ya. Ini bodoh banget. Ini siapa sih penulisnya? Sampai kadang-kadang Ayah Isa tuh bilang, Bunda lagi marah-marah sama siapa sih? Sama diri sendiri. Sama diri sendiri gitu ya. Dan buat teman-teman tadi banyak sekali masukan ya dari Uda Ivan ya, dan insya Allah mudah-mudahan ini kelas kita akan berkelanjutan ya Uda ya. Terima kasih sekali ya sudah berkenan menjadi guru bagi kami semua di sini. Asma juga ikut banyak belajar dan saya pribadi jujur iri dengan Asma tuh orang yang nggak sistematis. Jadi begitu ngeliat Uda Ivan Lanin tuh kayak semua tuh sistematis gitu ya. Kok bisa gitu? Justru saya iri dengan penulis-penulis fiksi itu sangat bisa berimajinasi. Saya bahkan bermimpi pun itu hampir nggak pernah Mbak Asma.
mimpinya sistematis ya udah. Saya pingin gitu loh bisa itu. Cuma memang ya manusia masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kita Saya saling ingin mengirimkan melengkapi buku cuma takut gitu. Takut begitu kalimat pertama langsung udah dicoret-coret dia mau udah. Enggak kok, enggak. Ya. Baik, saya kira sampai situ ya, sampai sini ya, udah ya forum kita hari ini belajar dari bintang. Jangan lupa buat teman-teman sekalian, saya kira sekarang dengan banyaknya aplikasi kepenulisan, harusnya ketakutan, kekhawatiran ditolak penerbit itu sudah atau ditolak redaksi media itu sudah tidak lagi menjadi alasan ya. Manfaatkan salah satunya ada aplikasi komunitas bisa KBMF, aplikasi KBMF yang teman-teman bisa unduh di Google Play Store ya, kemudian bisa buat akun sendiri dan bisa yang tadi teman-teman yang ingin bisa menulis Mbak Rahmi, yang ingin bisa menulis fiksi ya dari non fiksi, barangkali kenapa tidak? Karena saya sangat terbantu ketika memberanikan diri ya tahun 2011 saya atau 2010 saya diminta Republika untuk menulis rubrik resonansi dan saya tuh takutnya setengah mati ya, ragunya setengah mati, tapi terus suami tuh memotivasi. Saya tanya ke mereka apa yang mesti saya tulis, apa saja Mbak Asma? Oh ya udah nggak ada bahasan dan saya diberinya hari Sabtu, jadi bisa nulis tentang parenting juga, tentang banyak hal gitu. Dan tidak terasa ternyata sekarang sudah 10 tahun atau 11 tahun lebih menulis di rubrik Resonansi Republika. Jadi ini salah satu perpindahan meskipun banyak berantakannya ya. Jadi buat teman-teman beranikan menulis dan tadi kata Uda Ivan, jadi kalau saya tangkap ya ada dua hal. Jadi orang yang kepo dan gelisah. Ya. Orang-orang yang kepo dan gelisah insya Allah akan banyak ya, akan banyak ide-ide. Ya radar-radar idenya akan aktif, akan lebih aktif ya. Dan jangan lupa follow udah Ivan Lanin di Instagramnya, kemudian di akun media sosialnya, termasuk juga di Twitter. Dan saya ikut mengamati ya, dan kacau gitu. Maksudnya Asma udah punya buku tapi masih salah gitu, karena udah Ivan ini di Instastory-nya juga sering bikin kayak semacam pop-up quiz-quiz gitu ya, mana yang benar gitu ya. Jadi buat kita sambil lalu ya, kita bisa ikut belajar dan memperbaiki diri, karena apalagi jika tulisan kita niatkan sebagai media syiar kebaikan, mudah-mudahan semakin baik. Upaya belajar kita pun mudah-mudahan Allah hitung sebagai satu catatan kebaikan tersendiri. Begitu ya udah ya. Ada pesan terakhir udah? Pesan terakhir buat forum ini? Semua keterampilan itu tidak akan ada gunanya kalau tidak dilatih. Jadi kalau teman-teman misalnya merasa mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan atau tadi Mbak Asma sampaikan, jangan menunda untuk mempraktikkan. Allah bisa karena biasa. Nah, kadang-kadang kita tuh terlalu, nanti belum sempat sekarang. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Jadi sempatkan meskipun itu cuma sebentar, sekadar hanya untuk merekam ide tadi. Tadi kan sudah dapat tuh kiat dari saya. Kalau ada ide lewat, jangan pernah dibiarkan, harus selalu ditangkap. Kalau kata warganet tuh apa ya? Saya lupa waktu itu. Petrus Jan Kador, tempel terus, jangan dikasih kendor. Itu ada tuh dulu Petrus Jan Kador, sempet tuh. Nah itu yang mesti kita lakukan untuk ide. Karena dia tidak akan pernah kembali lagi, dan kalau dia hilang, kitanya yang akan menyesal. Ya, baik. Buat rekan-rekan sekalian, jangan lupa materi hari ini nanti akan diunggah sama Bro Bahrul di akunnya udah Ivan Lanin di KBMF. Jadi silakan yang tadi tertinggal, yang tadi ikut tidak mengikuti utuh ya dari awal, silakan ke sana. Kemudian follow juga Asma Nadia ya, iklan lewat ya udah ya. Dan Nikah Tanpa Pacaran, Pertama Bilang Cinta dan Surga Yang Tak Dirindukan 3 di sana, nonton filmnya di Disney Plus, Hotstar ID. KBMF itu memang baik, jadi kita boleh promo apa aja udah nanti buku juga boleh. Karena kita kami semua sebetulnya pasti pengen membaca lebih, pengen belajar lebih. Jadi kalau ada saluran nanti bisa bagaimana untuk mendapatkan buku-buku udah Ivan Lanin, saya kira bisa juga di-sharing di chat ya, Bro Bahrul ya. Siap. Baik, terima kasih udah Ivan Lanin pertemuannya, kemudian juga rekan-rekan. Alhamdulillah tidak ada petir hari ini. Terima kasih semua juga untuk teman-teman di Facebook yang saat ini mengikuti acara belajar dari bintang ya. Dan saya kira Ramadan ini kayaknya ini terakhir ya, Bro Bahrul ya. Ya, betul. Ada foto bersama atau bagaimana, Bro Bahrul? Ya, foto dulu ya, Bunda Asma dan udah Lanin ya, udah Ivan ya. Oke teman-teman semuanya silakan diaktifkan kameranya ya, videonya, abadikan momen kita siang hari ini ya, kapan lagi yang bisa foto bareng bersama udah Ivan ya. Oke silakan ya, bisa screenshot masing-masing di perangkatnya masing-masing ya. Oke hitungan 3, siap, 1, 2, 3. Oke sekali lagi teman-teman yang belum dihidupkan silakan dihidupkan ya, hitungan 3 lagi, 1,
2, 3. Ya, terima kasih Bunda Asma dan Uda Ivan. Terima kasih semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika selama memandu ada hal-hal yang tidak berkenan dan kekurangan-kekurangan lain. Sampai berjumpa di kelas berikutnya belajar dari bintang. Terima kasih banyak Uda Ivan Lanin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di event belajar dari bintang setelah Idul Fitri ya. Insya Allah di tanggal 19 ya, dan kita semua segenap dari tim KBMF mengucapkan juga minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga puasa ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat menulis ya di waktu libur ini ya, udah mulai pada libur ya. Di kesempatan yang tidak boleh kemana-mana, tetap di rumah dan tidak boleh mudik teman-teman semua ya. Silakan baca aplikasi KBMF, bisa nulis juga di sana. Dan untuk yang baru belum gabung silahkan install ya, download aplikasinya, buat akunnya dan mulai baca-baca dulu di sana. Dari situ bisa ada inspirasi, bisa membuat tulisan yang sesuai dengan teman-teman milikin passionnya seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman. Kita tutup acara di siang hari ini dengan baca hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.